Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Prian dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan membacakan argumen saya mengenai adanya wacana penundaan pemilu 2024. Wacana penundaan pemilu 2024 sehingga masa jabatan presiden dan wakil presiden dapat berlanjut hingga tahun 2026. Wacana ini menimbulkan kegelisahan bagi banyak kalangan. Artinya, Presiden Joko Widodo akan menjabat selama 7 tahun, di mana masa jabatan terlama untuk presiden dan sejak lahirnya reformasi. Penundaan pemilu 2024 ini juga pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum. Namun, elit politik justru sibuk mencari celah untuk melegislasikannya melalui perubahan konstitusi atau amandemen Undang-Undang tahun 1945. Memang, hingga tulisan ini dinaikkan belum ada usulan formal perubahan konstitusi terkait penundaan pemilu 2024. Akan tetapi, mengingat aktivitas legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang kerap dilakukan secara senyap, maka dari sekarang kita patut menyuarakan penolakan terhadap wacana tersebut berdasarkan 3 alasan berikut. Yang pertama yaitu adalah penundaan pemilu 2024 bukan hanya akan memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden, melainkan juga memperpanjang masa jabatan anggota parlemen yaitu DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Hal ini karena Indonesia menerapkan konsep pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota atau legislator, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang merupakan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 PU 2013. Selain itu, perpanjangan masa jabatan presiden juga otomatis akan berdampak pada masa jabatan kabinet pemerintah. Demikian, dapat dikatakan bahwa upaya penundaan pemilu merupakan cara oligarki bagi para elit politik untuk menyelenggarakan kekuasaannya. Alasan kedua yaitu adalah penundaan pemilu melanggar dan melecehkan konstitusi. Kewajiban melaksanakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden beserta anggota parlemen telah diatur secara konstitusional dalam pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang tahun 1945. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa pelaksanaan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dengan demikian, wacana penundaan pemilu ini jelas sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Adapun jika dilakukan perubahan konstitusi melalui amandemen Undang-Undang 1945 untuk melegislasikan penundaan pemilu 2024, hal itu juga justru bertolak belakang dengan konsep konstitusi itu sendiri, karena perubahan konstitusi tidak boleh dilakukan hanya untuk kepentingan elit tertentu saja. Perubahan konstitusi harus dilakukan demi kepentingan semua kalangan di suatu bangsa. Para pengusul dan pendukung wacana ini jelas-jelas menampakkan diri sebagai pelanggar hukum yang hanya mementingkan ego kekuasaan semata tanpa mementingkan prinsip-prinsip negara hukum. Wacana penundaan pemilu 2024 juga membuktikan bahwa pejabat publik tidak memahami prinsip konstitusionalisme tentang pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan sebagaimana yang dijabarkan. Lalu, jika ini benar-benar terjadi, apa keuntungan yang didapatkan untuk kalangan masyarakat? Dan alasan yang ketiga adalah memaksakan perubahan pemilu akan menciderai semangat reformasi dan prinsip kedaulatan rakyat. Jika benar terjadi, kita akan kembali ke masa Orde Baru yang memberikan ruang bagi seorang presiden untuk dapat berkuasa dalam jangka waktu yang sangat lama. Memberikan toleransi kepada penguasa untuk berkuasa dalam waktu yang lama akan membuka pintu tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan demi memenuhi kepentingan pribadi mereka. Sebagaimana seorang aktivitas liberal Karl Marx maupun di Jerman pernah mementingkan bahwa penguasaan cenderung bertindak sewenang-wenang jika berada di puncak kekuasaan terlalu lama. Tanpa penundaan pemilu pun, rezim saat ini secara tidak langsung telah sedikit demi sedikit mengadopsi salah satu ciri khas Orde Baru, yaitu pembungkaman demokrasi. Upaya penundaan pemilu 2024 adalah salah satu contoh dari sekian banyak pembungkaman demokrasi akhir-akhir ini. Usul penundaan pemilu 2024 juga sama sekali tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat. Padahal sejatinya pemilu seharusnya menjadi pesta rakyat, bukan pesta para elit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.